Pria India yang sedang mencuri listrik ini bernama Singhe. Dia mengambil kabel listrik dengan tangan kosong. Jika tidak hati-hati, maka akan membahayakan seluruh penduduk desa. Tapi dia sangat tenang dan pasti. Hanya membutuhkan satu obeng dan tang. Kemudian menarik-nariknya. Beberapa menit kemudian dia sudah mendapatkan listrik gratis. Sebagai tukang listrik liar di Kanpur, India, keterampilannya mencuri listrik sangatlah hebat. Tiap hari dia mencuri listrik. Karena itu dia dijuluki Robin Hood. Juga ada pencuri listrik yang terkenal bernama Prometheus. Meski mencuri listrik di India adalah ilegal, tapi mereka tetap melakukannya. Seperti Singhe ini sudah sering mencuri listrik. Di gang kecil India, hanya melihat banyak bekas congkelan kabel. Mereka seperti jaring laba-laba yang saling bertautan. Yang tersisa juga hanya kepalanya. Tapi ini dianggap masalah kecil. Dan karena fasilitasnya yang gampang, orang India mencuri listrik juga menjadi gampang. Mereka hanya perlu menjepit kabel. Sudah bisa dengan mudah mendapatkan listrik. Tapi harus hati-hati. Karena bila salah sedikit saja, maka semua penduduk akan hilang. Meski tidak ada orang yang melakukan pendataan. Tapi di tiap jalan pasti akan ditemui. Karena orang yang mencuri listrik pasti tidak sedikit. Kamu mungkin masih penasaran. Orang India membahayakan nyawanya untuk mencuri listrik. Apakah biaya listrik terlalu mahal? Sebenarnya, harga listrik di India tidaklah mahal. Harga 1 watt listrik adalah Rp800. Dan alat elektronik di rumah India juga tidak banyak. Bila dihitung-hitung satu keluarga 1 bulan, mungkin paling banyak hanya 500.000 1 juta. Tapi kenapa masih banyak yang suka mencuri listrik? Apa karena daya listrik tidak cukup? Jawabannya juga bukan ini. Menurut statistik Inggris, pendataan energi dunia tahun 2020, energi listrik di India adalah 1,6 triliun watt, dan tiap tahun naik 0,5%. Berada di ranking ketiga setelah Cina dan Amerika. Bisa dikatakan negara pengguna listrik besar seperti ini. Sebenarnya ada apa dengan India? Bahas masalah utamanya. India penduduknya banyak. Sistem listrik dan fasilitas yang lama. Akibatnya, hampir 1/5 listrik hilang selama transmisi. Di kota paling modern India, sering terjadi pemadaman listrik. Termasuk ibu kota India, New Delhi. Banyak orang yang harus menyiapkan cadangan listrik, terutama orang yang tinggal di desa. Pemadaman listrik yang juga mengakibatkan kerugian. Penduduk biasa sedikit tergilir untuk padam listrik. Yang lebih nyata adalah, sisa listrik akan diberikan ke orang kaya dulu. Kira-kira 25% dari penduduk. Sering kekurangan listrik. Hanya dengan hari gelap sudah harus tidur. Bagi Singhe di Kanpur. Di saat tempatnya tidak ada listrik. Dari malam pukul 11.30 hingga pagi pukul 10.30. Waktunya hidup lampu hanyalah beberapa jam. Terkadang juga padam kapan saja. Padam sampai kapan? Hingga hampir seluruh India padam. Listrik dipadamkan. Dan orang-orang kaya. Di sini selalu ada listrik. Setidaknya selama 18 jam. Sedangkan di terpencil India, tidak ada lampu. Karena itu mereka semakin ingin mencuri listrik. Terutama mencuri listrik orang kaya. Seperti yang dikatakan Singhe. Negara dan perusahaan tidak menghormati mereka. Jadi ngapain juga menghormati mereka? Semuanya sama-sama bayar listrik. Aku juga bukan orang yang boleh berhubungan dengan mereka kan? Sutradara melanjutkan pertanyaan ke Singhe. Apa kamu tidak takut dengan pemerintah? Setelah mendengar pertanyaan itu, dia tertawa. Listrik saja aku tidak takut, ngapain takut pemerintah? Berdasarkan pendataan India, listrik yang tiap tahun dicuri, kira-kira mencapai 1/5 dari listrik dunia. Tiap watt Rp800. Yang totalnya hampir 2 triliun. Pemerintah India sangat stres terhadap hal ini. Tahun ini, Ketua baru perusahaan listrik Kanpur, Masawa, memutuskan untuk melakukan perbaikan terhadap listrik yang dicuri. Dia menyuruh orang untuk ke tiap daerah untuk menagih listrik. Tapi muka semua bawahannya tidak suka, karena ini pekerjaan yang melelahkan. Sebenarnya perusahaan listrik bukannya tidak pernah menagih. Tapi saat itu orang yang mencuri listrik akan bertanya kenapa masih harus membayar. Ada juga yang kaget dan langsung berlutut. Tapi lebih banyak orang yang melawan. Karena mereka semua sama-sama mencuri. Terkadang seluruh desa mencuri.
India terjadi banyak masalah seperti ini. Menghadapi masalah ini membuat mereka pun menjadi takut. Mereka takut mendapatkan serangan atau bahaya. Rata-rata mereka hanya menetap selama 5 menit. Kemudian beberapa bulan kemudian baru datang. Tapi tekanan dari Masawa kali ini. Petugas datang lagi untuk mendatai beberapa orang mencuri listrik. Dan menyuruh mereka untuk segera membayar denda. Tapi beberapa hari kemudian yang datang membayar denda hanya beberapa. Meski Masawa menyatakan dirinya akan mengubah penggunaan listrik. Tapi bisa dilihat tidak banyak orang yang percaya kepadanya. Kantor listrik memberikan denda bagi pencuri listrik. Para pencuri listrik merasa tidak senang. Pencurian listrik kali ini gagal. Kantor listrik akan memberikan hukuman bagi pencuri listrik. Tapi dia meremehkan harapan manusia akan cahaya. Dia memutuskan listrik di daerah ini. Singe dan teman-temannya bersama-sama menyambungnya. Selain itu, selain pencurian listrik swasta skala kecil, bahkan ada politisi lokal yang mengorganisir orang untuk mencuri listrik. Tiap tahun India mengadakan pemilihan untuk anggota federal, demi mendapatkan banyak suara. Akan membantu penduduk untuk mencuri listrik, bagi mereka untuk menghadapi kantor listrik. Juga karena itu, di saat pemilu, jumlah orang yang mencuri bertambah banyak. Tahun ini, di bawah intervensi politisi Kanpar, kantor listrik melonggarkan hukumnya atas pencurian listrik. Penduduk menggunakan listrik dengan tenang dalam beberapa hari. Singe pun bisa beristirahat. Tapi dia tahu dengan jelas, setelah pemilihan berakhir, semua akan kembali seperti semula lagi. Karena politikus hanya ingin memanfaatkan mereka untuk memilihnya. Hari ini, Singe pulang ke rumah dan beristirahat. Ibunya melihat dia begitu santai. Karena itu dia pun marah, menyuruhnya untuk segera mencari pekerjaan baru. Mereka pun akhirnya berantem. Tapi setelah berantem, suara ibunya mulai rendah lagi. Ternyata bukan karena anaknya tidak mendapatkan uang, tapi takut anaknya mengalami hal berbahaya. Hidup mati adalah masalah besar. Hidup ada yang panjang, ada yang pendek. Kamu tahu aku sudah berapa kali menangisimu diam-diam. Kamu ingin aku menangis. Tinggalkan pekerjaan yang berbahaya ini. Kerjaan lain apa saja boleh. Singe pun meletakkan kepalanya di bahu ibunya. Dia berpikir di dalam hatinya. Semuanya kembali seperti apa yang dia katakan. Setelah pemilu, politikus yang menang melakukan tugasnya sendiri. Kantor listrik mulai mempersiapkan untuk meneliti pencuri listrik. Tidak ada orang yang ingin hidup di kegelapan. Prometheus yang ingin mencuri listrik. Singe pun kembali memulai pekerjaannya. Bila semuanya tidak ada cahaya, mereka masih bisa menerimanya. Tapi melihat orang kaya memiliki cahaya, dan sendirian berada di kegelapan, hal ini tidak bisa diterima. Ingat kecil dulu di desa terkadang bisa padam listrik. Saat itu semua murid di kelas sangat senang. Tapi anak-anak sekarang, pasti sudah jarang bertemu dengan padam listrik. Listrik bagi kita adalah hal yang paling penting. Sulit membayangkan negara yang padam listrik selama seharian. Pemerintah tidak bagus, pembagian juga tidak rata. Di balik tindakan pencurian listrik, sebenarnya adalah masalah sebuah negara. Bila bisa mengurus masyarakat dengan baik, dan sama-sama mendapatkan kemenangan, siapa lagi yang akan membahayakan dirinya? Jadi di balik mencuri listrik, seharusnya negara berpikir lebih jauh, meningkatkan perekonomian negara dan mencari solusi untuk pencurian listrik.